Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam perkuliahan pengembangan bahan ajar Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah ini disajikan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun bahan ajar Bahasa dan Sastra Indonesia yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembelajaran terkini. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan dibimbing dalam penulisan bahan ajar, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia jenjang SMP dan SMA. Untuk itu, pada kesempatan ini, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan bahan ajar beserta ragam bentuknya yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Dengan memahami materi ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan motivasi dalam menyusun seperangkat materi yang siap digunakan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran. Siswa dan guru keduanya memerlukan bahan ajar untuk mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Siswa mendapatkan beragam materi sehingga memudahkan dalam pembelajaran baik mandiri maupun terbimbing, sedangkan guru dapat memperoleh bahan mengajar yang siap diimplementasikan. Dalam pembelajaran konvensional, pada umumnya pembelajaran berlangsung secara tatap muka. Guru berperan sebagai sumber informasi utama, sedangkan bahan ajar berfungsi sebagai pelengkap materi yang telah disampaikan oleh guru. Sebaliknya, dalam pembelajaran jarak jauh atau daring, bahan ajar digunakan sebagai sumber belajar utama bagi siswa, baik untuk belajar secara mandiri maupun berkelompok. Nah, bagi seorang guru, mengembangkan bahan ajar diperlukan sebagai bentuk profesionalitas, terutama dalam membantu menyukseskan proses belajar. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah tentang standar kompetensi guru yang menyatakan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru sekolah menengah adalah kemampuan mengembangkan bahan ajar yang dapat meningkatkan kelancaran proses pembelajaran di kelas. Dengan adanya bahan ajar, waktu yang digunakan oleh guru untuk mengajar bisa lebih singkat, sehingga proses pembelajaran bisa lebih efektif dan interaktif. Guru tidak disibukkan dengan kegiatan mencatat di papan atau harus menjelaskan materi dari awal hingga akhir pertemuan. Dengan adanya bahan ajar, guru justru dapat memaksimalkan perannya sebagai pengajar, fasilitator, pembimbing, dan juga motivator bagi siswa. Di samping sebagai bentuk profesionalitas, perlu diketahui bahwa saat ini memang banyak bahan ajar yang tersedia di toko atau dapat diunduh di internet. Akan tetapi, kadang-kadang bahan ajar yang tersedia masih kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Dengan demikian, guru perlu mengembangkan sendiri agar lebih sesuai dengan kondisi siswa dan kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya, bahan ajar akan membantu siswa untuk lebih menguasai pelajaran karena siswa dapat belajar tanpa terbatas waktu dan terbatas tempat. Mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian, bahan ajar juga membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Lalu, apakah yang dimaksud dengan bahan ajar itu? Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar juga dimaknai sebagai segala sesuatu yang dipelajari oleh siswa untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Jadi, bahan ajar adalah sarana untuk mencapai kompetensi. Maka bahan ajar terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai-nilai. Selanjutnya, bagaimanakah bentuk bahan ajar itu? Bahan ajar ada yang berbentuk cetak dan ada juga yang berbentuk non-cetak. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang dicetak pada kertas, digunakan untuk menyampaikan informasi berbentuk materi pelajaran, petunjuk belajar, atau tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Bahan ajar ini dapat berupa handout, modul, LKS, buku panduan, buku teks, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara itu, bahan ajar non-cetak berupa bahan ajar audio, misalnya berupa kaset, kemudian compact disc audio seperti halnya bahan ajar menyimak,
Selanjutnya audiovisual, misalnya video dan film, dan multimedia yang merupakan gabungan dari dua media atau lebih sebagai bahan ajar interaktif, misalnya berupa compact disc interaktif. Nah, baik bahan ajar cetak maupun non-cetak, keduanya harus memenuhi beberapa kriteria, yakni harus mudah dibaca, dipahami, komunikatif, jelas, dan mampu melibatkan proses berpikir siswa serta memungkinkan siswa untuk mengevaluasi tingkat penguasaannya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah semua buku yang kita temukan di toko buku, misalnya buku kumpulan cerita, novel, dan sejenisnya itu termasuk bahan ajar? Apakah siaran radio pendidikan di RRI termasuk bahan ajar? Dan apakah siaran televisi pendidikan di TVRI juga termasuk bahan ajar? Agar dapat membedakannya secara tepat, apakah suatu program atau media termasuk bahan ajar atau bukan, kita dapat mengetahuinya dari tujuan dan proses pengembangan program tersebut. Jika suatu program, media, atau suatu buku dirancang melalui prosedur pengembangan yang sistematis, berisi materi pelajaran untuk siswa tertentu, dan dikembangkan untuk suatu proses pembelajaran yang tertentu pula, maka program, media, atau buku tersebut dapat dikatakan sebagai bahan ajar. Namun, jika program tersebut tidak dirancang khusus untuk suatu pembelajaran, walaupun berisi materi pembelajaran, media tersebut tidak bisa disebut sebagai bahan ajar. Jadi, ciri bahan ajar adalah, pertama harus dirancang secara sistematis, kemudian dikembangkan berdasarkan kompetensi yang jelas, ini mengacu pada KI dan KD dalam kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, sasaran pemakai bahan ajar atau sasaran pembaca, sasaran penggunanya juga jelas dan harus berisi materi pelajaran tertentu. Selanjutnya, marilah kita bahas satu persatu ragam bahan ajar yang sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah handout. Handout dimaknai sebagai lembaran berisi tugas atau tes yang diberikan kepada siswa. Artinya isinya berupa latihan-latihan. Kemudian ada juga yang mengartikan bahwa handout sebagai bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan siswa. Dengan kata lain, apabila pendidik atau guru membuat ringkasan, makalah, lembar kerja, kemudian petunjuk praktikum, tugas atau tes, dan diberikan kepada siswa secara terpisah-pisah, tidak menjadi suatu kumpulan lembar kerja siswa misalnya, maka pengemasan materi pembelajaran tersebut juga termasuk dalam kategori handout. Ada pula yang menyatakan bahwa handout merupakan salah satu contoh bahan ajar sederhana karena berfungsi sebagai pelengkap bahan ajar utama. Walaupun bersifat pelengkap, pengembangannya juga harus tetap mengikuti kaidah penyusunan. Seperti halnya bahan ajar yang lain, handout berisi penjelasan singkat materi ajar atau merupakan elaborasi dari materi-materi yang sudah ada. Selain itu, handout juga berisi pertanyaan-pertanyaan atau kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Proses pengembangan handout tidak jauh berbeda dengan pengembangan modul. Namun, handout bertujuan untuk melengkapi atau menutupi kekurangan modul atau bahan ajar utama. Ada dua macam handout. Yang pertama, handout yang berisi materi baru untuk melengkapi materi yang sudah ada dalam bahan ajar utama. Dan yang kedua adalah handout yang berisi penjelasan lebih lengkap dari materi yang sudah ada dalam bahan ajar utama. Bahan ajar yang selanjutnya adalah modul. Modul adalah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar mandiri, tanpa atau dengan bimbingan guru. Pada umumnya banyak digunakan untuk pembelajaran mandiri atau jarak jauh. Modul berisi paket belajar secara utuh, berisi petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran, materi, contoh, sampai evaluasi yang dirancang secara sistematis, mengacu pada tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Modul dibedakan menjadi dua jenis, yaitu modul inti atau modul dasar dan modul pengayaan. Beberapa kalangan juga menyebut adanya modul remedial selain dua modul tersebut. Berbeda dengan bahan ajar yang lain, modul dapat digunakan dalam pembelajaran dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Artinya, siswa dalam satu kelas bisa mengikuti pembelajaran yang berbeda dengan modul yang berbeda pula, sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing. Akan tetapi, hal ini bukan suatu hal yang mutlak. Siswa satu kelas juga bisa menggunakan modul yang sama dalam suatu pembelajaran.
Lalu, bagaimana jika siswanya heterogen? Ada yang kecepatan belajarnya cepat, ada yang lambat. Nah, untuk menyiasati hal ini, jika pembelajaran ingin dimulai dan diakhiri bersama-sama, guru dapat menyiapkan modul pengayaan untuk siswa yang memiliki kecepatan belajar tinggi dan modul remedial untuk siswa yang kecepatan belajarnya rendah. Pada umumnya, modul sering disusun per bagian atau dalam materi tertentu, sehingga sangat mungkin untuk dikembangkan lagi menjadi buku teks pelajaran. Karakteristik modul yang membedakan modul dengan bahan ajar yang lain adalah: pertama, modul digunakan untuk pembelajaran mandiri. Kemudian seluruh materi dalam satu kompetensi misalnya disampaikan secara utuh, isinya utuh, mulai materi sampai evaluasi. Kemudian tidak bergantung pada media lain atau bahan ajar yang lain, sehingga ketika kita menggunakan satu modul, itu cukup untuk pembelajaran dari awal sampai akhir. Selanjutnya memiliki daya adaptif tinggi pada perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian bersahabat, ditunjukkan dengan bahasa yang komunikatif. Dan yang terakhir ditulis dengan sajian yang konsisten. Bahan ajar berikutnya adalah LKS atau lembar kerja siswa. LKS merupakan lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. LKS adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga siswa diharapkan dapat mempelajari materi ajar tersebut secara mandiri. LKS berisi materi, ringkasan, tugas, serta instruksi. Jadi LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh siswa yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Bahan ajar selanjutnya adalah buku panduan atau panduan kerja. Buku panduan merupakan acuan bagi siswa agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Buku panduan pada umumnya berisi hal-hal tentang informasi yang memberi petunjuk atau bimbingan tentang cara pemanfaatan bahan ajar utama. Ini fungsinya sebagai pendamping. Kemudian bisa juga berupa alat untuk mengukur ketercapaian hasil belajar, atau petunjuk untuk mencari jawaban atau mengerjakan suatu kegiatan. Misalnya buku praktikum dalam laboratorium, praktikum fisika, praktikum kimia, dan sejenisnya. Jadi buku panduan tidak berdiri sendiri, akan tetapi menjadi bagian dari bahan ajar utama. Buku panduan dikembangkan tentu saja untuk memudahkan siswa dalam belajar. Bahan ajar yang terakhir adalah buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran merupakan buku acuan wajib yang digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Buku teks pelajaran pada umumnya dikembangkan untuk pembelajaran per semester atau per tahun pelajaran, berisi materi ajar yang disusun secara lengkap beserta alat evaluasinya. Bahkan, buku teks pelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 disusun secara lengkap terdiri atas 2 macam buku, yaitu buku siswa dan buku guru. Buku siswa berisi materi yang disajikan khusus siswa, sedangkan buku guru berisi petunjuk, pendalaman materi, dan penggunaan alat evaluasi pembelajaran untuk setiap kompetensi dasar. Buku guru inilah yang juga memuat prinsip, deskripsi materi pokok, dan model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Demikian penjelasan tentang bahan ajar beserta dengan ragam bentuknya. Terima kasih, semoga bermanfaat.